Iya. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari paparan kami yang berjudul Pemangku Kepentingan dan Etika Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Belajar bin Syami dan teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Satu, pengertian para pemangku kepentingan perusahaan. Pengertian menurut para peneliti di Stanford Institute pada tahun 1963 adalah berbagai kelompok tertentu yang tanpa dukungan mereka maka perusahaan akan berhenti. Kemen mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Dua, pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan kedudukan pemangku kepentingan dalam pengelolaan, Jones 1995 membagi pemangku kepentingan ke dalam dua kategori, yaitu stakeholders dan outside stakeholders. Yang pertama inside stakeholders, dua outside stakeholders. Menurut OSTKK, setidak-tidaknya terdapat 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis. Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Yang kelima, agar perusahaan menerima dan penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang tidak etis. Yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang terakhir, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena dalam menjalankan bisnis secara tidak etis. Baiklah, selanjutnya etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Berikut ini akan dibahas berbagai permasalahan etika yang terjadi di beberapa bidang fungsional perusahaan, yaitu yang pertama, etika di bidang akuntansi, yang kedua, etika di bidang keuangan, ketiga, etika di bidang produksi dan pemasaran, keempat, etika di bidang teknologi informasi. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis, ada 4 faktor. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau personal gain and selfish interest, yang dimana ambisi mengejar keuntungan untuk diri sendiri, bahkan sikap serakah dapat mengakibatkan masalah etika. Perusahaan kadang-kadang mempekerjakan pekerja yang memiliki nilai-nilai pribadi tidak layak. Para pekerja ini akan menempatkan keuntungannya untuk memperoleh kekayaan melebihi kepentingan lainnya. Meskipun di dalam melakukan akumulasi kekayaan tersebut, ia merugikan pekerja lainnya, perusahaan dan masyarakat. Yang kedua, tekanan pesaing terhadap laba perusahaan. Ketika perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat keras, perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Berbagai perusahaan makanan dan minuman di Indonesia ditenggarai menggunakan bahan pewarna makanan dan minuman yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia, tetapi harganya murah, agar mereka dapat menekan biaya produksi dan mendapatkan harga jual produk yang rendah. Yang ketiga, kerjasama antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Masalah etika dapat pula muncul pada saat perusahaan hendak mencapai tujuan-tujuan tertentu atau menggunakan metode-metode baru yang tidak dapat diterima oleh para pekerjanya. Sebagai contoh kegiatan restrukturisasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan dapat menimbulkan penurunan modal perusahaan yang sangat hebat. Yang terakhir, pertentangan etika lintas budaya atau cross-cultural contradiction. Baiklah, cukup sekian hasil dari kami. Jika ada yang teman-teman yang ingin bertanya, ayo silakan. Baik. Kepada saudara Omika. Baik, perkenalkan saya Monika Dwi Sempul ingin bertanya, apa saja yang termasuk ke dalam kategori
kompetensi etika di bidang akuntansi. Baik, saya akan bertanya kepada kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan primary stakeholder? Bertanya dalam pembagian kemampuan pimpinan berdasarkan aktivitas. Apa perbedaan interaksi utama dengan interaksi sekunder? Oke, satu dua tiga ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kami akan menjawab pertanyaan dari Monica. Apa yang termasuk ke dalam kategori inside stakeholder? Yang termasuk ke dalam kategori inside stakeholder adalah pemegang saham atau sales stakeholders, para manajer atau managers, dan karyawan atau workforce. Apakah dapat diterima? Iya. Menjawab pertanyaan terakhirnya, apa pengertian etika bisnis dan apa fungsi etika di bidang akuntansi? Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Secara lebih khusus lagi, makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan pada organisasi perusahaan. Sedangkan etika di bidang akuntansi yaitu fungsi akuntansi merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan, para manajer, investor, pemerintah, instansi pajak dan serikat pekerja membutuhkan data-data akuntansi untuk membuat berbagai keputusan penting. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Satria. Apa yang dimaksud dengan primary stakeholders adalah berbagai kelompok yang berinteraksi dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan utama perusahaan, yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Apakah saudara Satria dapat menerima? Saya akan menjawab pertanyaan dari Merode. Apa perbedaan interaksi utama dan sekunder? Interaksi utama perusahaan terjadi ketika berbagai pihak terlibat dalam kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa. Sedangkan interaksi sekunder perusahaan terjadi dengan berbagai pihak sebagai turunan dari aktivitas utama perusahaan. Apakah dapat diterima? Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Kurang baiknya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.